Oke, selamat pagi Pak Syahrul dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 16 untuk project ujian tengah semester dalam mata kuliah Artificial Intelligence. Kita akan mempresentasikan penelitian atau analisis kami dengan dataset yang berjudul Electrocardiogram Heartbeat Categorization Using Recurrent Neural Network atau RNN. Saya sendiri, Alana Marzda, dan juga rekan-rekan saya di sini telah menganalisis menggunakan metode-metode untuk menganalisis sebuah dataset dan juga metode Recurrent Neural Network atau RNN dalam dataset tersebut. Untuk datasetnya sendiri, kita menggunakan dataset mengenai elektrokardiogram, dan dataset ini dapat mengkategorisasikan hasil elektrokardiogram yang banyak berasal dari kumpulan sinyal detak jantung dari dua sumber, MIT BHI Artemisia Dataset dan juga PTB Diagnostic Electrocardiogram Database. Dan data ini mencakup detak jantung normal untuk kasus aritmia dan kasus infark miokard. Nah, sinyal EKG ini telah melalui pemrosesan awal dan segmentasi di mana setiap segmen mewakili satu detak jantung. Dan di sini kita memiliki beberapa prediction, yaitu tadi klasifikasi aritmia dari setiap denyut jantung, terus kedua segmentasi sinyal dari sinyal EKG-nya sendiri, dan ketiga deteksi anomali atau kita bisa mendeteksi mana denyut jantung yang tidak normal. Oke, selanjutnya model purpose yang sudah saya jelaskan tadi, kita menggunakan dua tipe dataset, yaitu MIT BHI Arrhythmia Dataset dan juga PTB Diagnostic Electrocardiogram Database. Nah, sinyal elektrokardiogram ini sendiri udah diproses dan disegmentasi seperti yang saya bilang. Lalu kita terdapat beberapa purpose, yaitu dan juga model-model yang akan saya jelaskan, yaitu satu, variabel-variabel apa sih yang kita ambil dalam dataset. Itu terdapat dua kategori, yaitu dari variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, kalau misalnya yang independen, dia tuh lebih ke downsampling, setelah cropping, downsampling, dan lain-lain. Terus buat variabel dependen, dia lebih ke kayak jenis-jenis data yang diklasifikasikan, dan nanti saya akan jelaskan di slide berikut. Untuk purpose-nya sendiri, kita sudah dijelaskan kayak tadi sebagai prediction kita, yaitu untuk klasifikasi detak jantung, transfer learning, dan juga validasi model. Oke, lanjut ke arsitektur model kami. Sebelum kami lanjut, mari melihat metodologi keseluruhannya terlebih dahulu, yaitu ada pada diagram bagian kanan. Jadi pertama, dataset yang kami dapatkan yang sudah terbagi menjadi train dan test dataset itu akan di-cleaning dan outlier removal dengan IQR method, lalu dilakukan label separation menjadi 5 kelas, di mana 0 itu adalah kondisi normal dan 4 label lainnya adalah kondisi aritmia tertentu. Lalu lanjut ke split dataset, di mana rasionya ada 70-15-15, lalu lanjut ke scaling dengan min-max scalar dan reshape untuk RNN model, lalu lanjut ke hyperparameter tuning. Setelah hyperparameter tuning, model dengan di-train, dengan catatan model yang kami training itu ada dua jenis, yaitu pertama simple RNN dengan perhitungan class weight dan simple RNN tanpa perhitungan class weight. Lalu lanjut kami melakukan evaluation dengan tes dataset dengan metode confusion matrix, lalu output akhirnya berupa ECG heartbeat categorization menjadi 5 kelas. Bisa dilihat dari layar, itu ada dua persamaan dasar yang ada di balik layar model kami. Pertama ada update hidden state, di mana secara ringkasnya, pertama neuron itu bakal mengupdate memori internalnya, lalu dia akan meneruskan output sementara. Di mana output sementara ini itu bakal menjadi input untuk layer selanjutnya. Lalu lanjut, untuk arsitektur dari model kami sendiri bisa dilihat di diagram paling bawah. Jadi kami menggunakan atau membandingkan dua model dengan proses yang berbeda, yaitu pertama dengan perhitungan class weight dan tanpa perhitungan class weight. Nah, class weight ini kenapa diperhitungkan? Karena dari dataset yang kami dapatkan itu ada ketidakseimbangan nilai. Maka dari itu kami memperhitungkan class weight agar output yang kami dapatkan itu seimbang. Oke, lanjut. Untuk arsitekturnya itu sendiri bisa dilihat, model inputnya itu dimensionnya itu 188. Karena dataset kami itu terdiri dari 188 titik waktu, maka model trainingnya itu akan dilakukan sebanyak 188 kali. Nah, untuk layernya itu sendiri ada dua. Pertama dengan dimension 32 dan 48, lalu dropoutnya itu untuk layer pertama ada 0,1 dan 0,3. Nah, untuk dimension layer dan dropout ini kami dapatkan dari hyperparameter tuning. Setelah itu, output akhirnya itu bisa dilihat dari diagram itu dense output, di mana output akhirnya itu terdiri dari 5 classification ECG heartbeat. Oke, selanjutnya exploratory data analysis. Jadi seperti yang tadi saya sebut, dari variabel-variabel dataset tersebut untuk variabel independen itu dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang normal, yang
arterial premature, terus premature ventricular contraction, fusion of ventricular dan normal, serta fusion of pace and normal. Nah, ini bisa dilihat lagi peak sample dari setiap kelas, yaitu yang dari tadi normal, atrial premature, premature ventricular contraction, fusion of ventricular and normal, dan terakhir fusion of pace and normal. Terus habis itu kita bisa dilihat lagi lebih dari masing-masing sampel setiap kelas bahwa pengidentifikasian sinyal elektrokardiogramnya sendiri dari peak sampai ke bawah, P wave, T wave, dan series-nya sesuai referensi yang ada. Oke, next kita memasuki ke pre-processing cleaning data. Setiap dataset yang ingin dianalisis pasti melewati proses pre-processing atau cleaning data, gunanya untuk nge-prepare datanya sendiri sebelum dianalisis, sebelum digunakan untuk dianalisis ke depannya. Karena banyak data-data atau dataset yang kita gunakan itu masih banyak klasifikasi data yang hilang atau klasifikasi data yang kurang akurat dan sebagainya. Untuk pre-processing sendiri kita banyak menggunakan metode pre-processing pada umumnya, yaitu kita nge-detect duplicate dan missing data, yaitu missing data dan juga data-data yang terduplikat, terus outputnya terlihat. Lalu lanjut ke di sini ada sebuah gambar elektrokardiogram, sinyal elektrokardiogram, perbandingan dari antara dua tipe, yaitu sinyal elektrokardiogram normal dan juga dengan outlier. Terus untuk mendetek outliernya sendiri kita pakai metode kuantal dan juga outputnya sesuai sama yang dipresentasi. Oke, lanjut ke pre-processing splitting data. Pertama bisa dilihat dari layar, dataset raw kami awalnya terdiri dari 87.000 sampel train dan 21.000 sampel test, di mana masing-masing mereka memiliki 188 kolom dengan 187 titik sinyal ECG dan satu label kelas. Nah, pertama, kami misahin fitur dan label dari dataset. Kemudian, kami lakukan pembagian atau splitting data menjadi 3 bagian. Pertama, training, validation, dan test dengan rasio 70-15-15. Selanjutnya, kami melakukan scaling dengan min-max scaler, di mana normalization di sini dilakukan berdasarkan data train dan diterapin juga pada validation dan test dataset untuk menjaga konsistensi. Oke, terakhir itu kami lakukan reshape agar format data itu sesuai dengan input RNN. Di mana input RNN itu formatnya adalah jumlah sampel, time step, dan channel. Jadi, setelah kami menyesuaikan atau reshape dari dataset yang udah kami pisahkan menjadi input RNN, adalah pertama, untuk train hasilnya adalah 87.553 jumlah sampel dan 187 untuk time step dan 1 channel. Begitu juga dengan validation, jumlah sampelnya adalah 10.945, 187 dan 1. Dan untuk tes dataset itu ada 10.946, 187 dan 1. Setelah kami sesuaikan format ini, setiap sinyal ECG sekarang sudah bisa terbaca sebagai deret waktu yang bisa diproses oleh model RNN. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian hyperparameter tuning. Ini digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik untuk bisa meningkatkan akurasi model dan juga stabilitas validasi. Di sini kami menggunakan 9 kali percobaan, masing-masing itu dijalankan selama 10 epoch. Kebetulan sebetulnya kami ngesetnya itu 10 percobaan, namun dalam proses trial ke-10-nya ini terhenti karena koneksi jaringan. Dan di sini kami juga sudah mendapatkan hasil yang cukup valid dengan 9 trial dan accuracy-nya itu 0,8283. Nah, di sini kami mendapatkan beberapa parameter berikut yang bisa dilihat di slide. Nah, selanjutnya hasil dari hyperparameter tuning ini kami lakukan model training di simple RNN dengan menggunakan base parameter dari yang tadi sudah didapatkan. Nah, dihasilkanlah suatu model, dan di sini kita ngeplotin training versus validation accuracy-nya, yang mana di awal epoch itu di 0 sampai 2 itu accuracy model itu masih bersekitar 0,82 sampai 0,83, yang nandain proses pembelajaran, dan terjadi sedikit fluktuasi nih pada epoch ke-4, di mana akurasi validasinya turun cukup signifikan, sementara akurasi training relatif stabil, dan hal ini juga bisa disebabkan karena penyesuaian learning rate yang memang dirancang untuk menghindari overfitting. Nah, setelah itu di epoch 5 sampai 9, training maupun validasinya itu meningkat secara konsisten, dan di sini kita bisa melihat kalau tidak tampak adanya jarak yang besar antara kurva training dan juga validation accuracy, yang berarti model ini tidak terjadi overfitting. Nah, selanjutnya di sebelah kanan yaitu training versus validation loss. Di sini terlihat penurunan nilai loss yang cukup jelas dari awal hingga akhir, yang mana di awal itu validation loss sempat meningkat, tapi nandain bahwa model itu masih learning, terus juga makin lama tuh makin turun, yang mana nilai training loss dan juga validation loss ini hampir berimpit, yaitu sekitar 0,48 sampai 0,49, yang menegaskan kembali kalau tidak adanya overfitting dalam model tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada model validation. Dari training yang telah kami jalankan, kami akhirnya melakukan model validation untuk bisa memvalidasi akurasi dari model tersebut.
Nah, di sini kita bisa ngelihat confusion matrix-nya, yang mana model ini nunjukin kecenderungan kuat mengklasifikasikan hampir seluruh data sebagai kelas 0, sebanyak 8.856 sampel kelas 0, diklasifikasikan dengan benar. Sedangkan sebagian besar data dari 1 sampai 3 salah terprediksi sebagai kelas 0. Nah, pola ini mengindikasikan bahwa model itu masih mengalami bias signifikan terhadap kelas mayoritas akibat ketidakseimbangan dari data itu sendiri. Nah, di sini juga kami melakukan classification report, yang mana kelas 0 ini precision-nya itu 0,8, recall-nya yang bisa dilihat sendiri, yang mana meskipun accuracy keseluruhannya itu mencapai 0,86, metrik ini menyesatkan karena terlalu dipengaruhi oleh performa pada kelas 0 itu sendiri. Nah, nilai makro average F1 score-nya juga cuma 0,32 yang menandakan performa agregat lintas kelas masih sangat rendah, sedangkan weighted average F1 score-nya itu tampak tinggi karena dominasi data kelas mayoritas. Nah, oleh karena itu kami melakukan improvement model solution. Di sini ada permasalahan utama yang kami hadapi tadi, dan solusi yang diterapkan itu adalah class weighting, yang mana class weighting itu memberikan penalti kesalahan besar kepada kelas minoritas agar model lebih memperhatikan pola dari kelas dengan jumlah yang lebih sedikit. Secara teknis, class weight ini mengalihkan loss setiap sampel sesuai bobot kelasnya saat menggunakan loss function. Nah, dampak yang diharapkan itu adalah recall kelasnya itu meningkat dan mengurangi dominasi prediksi kelas 0 dan juga macro average F1 score-nya itu meningkat. Oke, lanjut ke model training, simple RNN dengan class weight. Sesuai yang Mutiara jelaskan sebelumnya, kami menemukan masalah utama bahwa bias yang sangat kuat terhadap kelas mayoritas, yaitu kelas 0. Akibatnya apa? Akibatnya sebagian besar prediksi model kami itu cenderung jatuh ke kelas tersebut. Sementara kelas lain itu hampir tidak terdeteksi. Untuk mengatasi hal ini, kami coba menerapkan perhitungan class weight ke model training kami. Untuk proses dan konsepnya itu cukup sederhana, bisa dilihat di PPT bagian kiri. Untuk class weight, kami menghitungnya dengan equation jumlah total data dibagi dengan jumlah sampel dikali jumlah sampel kelas di kelas C. Untuk kodenya sendiri itu ada di bawah equation-nya. Atau bisa saya simpulkan saja, rumus class weight ini tuh mastiin kalau kelas dengan jumlah sampel kecil akan punya bobot yang lebih besar, sehingga kesalahannya itu lebih diperhatikan oleh model. Nah, hasil perhitungannya ini kami coba ubah jadi dictionary agar bisa langsung digunakan sebagai parameter di function model training kami. Nah, atau bisa dilihat di bagian bawah proses cara mengaplikasikan weight class ini ke training model kami. Jadi, kalau saya simpulkan saja, setiap sampel dalam proses training itu akan dikalikan dengan weight yang sudah kami hitung sebelumnya sesuai kelasnya ketika function loss dihitung. Jadi, kesalahan yang terjadi di kelas minoritas akan diperbesar pengaruhnya terhadap pembaruan weight class model. Oke, setelah sudah mengaplikasikan weight class ke model training, hasilnya bisa dilihat di bagian kanan atau training versus validation curve. Pada kurva bagian atas atau training versus validation accuracy, terlihat bahwa akurasi awalnya tuh cukup rendah dan fluktuatif hingga epoch ke-3. Tapi bisa dilihat kalau dia tuh kemudian meningkat secara stabil di kisaran 0,3 sampai 0,4. Sebenarnya dari hasil analisis kami, polanya ini itu cukup sejalan, yang menunjukkan kalau tidak ada terjadinya overfitting yang cukup berat. Namun fluktuasi awal atau sebelum epoch ketiga itu sebenarnya dia lebih ke arah modelnya itu masih adaptasi terhadap weight yang baru diaplikasikan gitu. Nah, untuk training versus validation loss atau kurva bagian bawah, nilai loss trainingnya tuh cukup konsisten menurun dari sekitar 1,6 sampai 1,1. Nah, dari hasil analisis kami, hal ini menunjukkan kalau proses trainingnya tuh cukup stabil. Oke, next lanjut ke model validation dari simple RNN setelah class weight. Dari analisis kami, setelah class weight, secara garis besar, model bisa menunjukkan pola prediction yang lebih seimbang kalau dibandingkan model sebelumnya yang sangat amat bias ke kelas mayoritas atau kelas 0. Kalau kita lihat dari confusion matrix-nya atau gambar bagian kiri, memang kelas 0 masih dominan terhadap prediksinya, tapi kini model bisa mulai mengenali kelas-kelas minoritas seperti kelas 1 sampai 4. Kalau kita lihat pada kelas 4, terdapat 741 prediction yang benar dengan nilai recall sampai 0,92. Dari analisis kami, hal ini berarti model itu bisa mengidentifikasi 92% data dari kelas 4 dengan tepat. Padahal kalau kita bandingkan dengan confusion matrix sebelumnya, di model yang sebelumnya, di kelas 4 ini hampir seluruhnya salah diklasifikasikan sebagai kelas 0. Nah, kemudian jika kita lihat dari classification report-nya, dapat dilihat kalau ada perubahan yang cukup signifikan. Pada kelas 0 masih memiliki precision yang tinggi, yaitu 0,93, tapi recall-nya turun menjadi 0,27. Nah, sesuai analisis kami, hal ini tuh menunjukkan kalau model sudah tidak terlalu mengandalkan prediction ke kelas mayoritas. Di sisi lain, kelas minoritas mengalami peningkatan sensitivitas yang cukup besar. Kalau kita lihat, recall kelas 3 naik menjadi 0,74 dan kelas 4 bahkan naik menjadi 0,92.
Oke, kalau kita lihat dari nilai makro average recall-nya, dia meningkat menjadi 0,55. Nah, dari hasil analisis kami, hal ini menunjukkan kalau kemampuan model bisa mengenali seluruh kelas, termasuk kelas-kelas yang minoritas atau jumlahnya yang kecil. Dari demo dari kode kami, untuk paling atas ada sel kode import library. Berikut adalah library untuk preprocessing dan visualization, dan berikut adalah untuk model training library. Oke, lanjut untuk cell code load data, kami source-nya dari Kaggle, jadi kami tidak menginput manual. Lalu lanjut untuk EDA, berikut adalah kode untuk menampakkan ukuran dataset kami, dan berikut adalah outputnya. Dan untuk cell selanjutnya itu ada visualization rata-rata sinyal ECG dari setiap kelas. Ini untuk table mappingnya atau label separationnya, 0 itu normal, dan 4 lainnya itu adalah arrhythmia condition tertentu. Lalu dari label itu kami menampakkan rata-rata sinyal ECG setiap kelasnya, itu ini normal, dan 4-nya itu kondisi arrhythmia lainnya. Oke, selanjutnya dari rata-rata sinyal ECG itu bisa dilihat lagi kalau ini versi yang zoom in banget untuk melihat pola-pola dari setiap sinyal ECG dari setiap kondisi atau kelas. Ini untuk normal, dan 4 lainnya itu untuk kondisi aritmia lainnya. Oke, selanjutnya adalah visualisasi jumlah data per kelas. Ini untuk dataset train, dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa dilihat kalau dataset normal ini berat sebelah, dan 4 lainnya itu cukup minoritas. Begitu juga untuk tes dataset. Ini untuk visualisasinya. Oke, untuk pre-processing, pertama kami mendeteksi duplikat dan missing values, bisa dilihat terdapat 0. Lalu kami melakukan detection outlier, sekaligus cleaning dan visualisasinya. Kami jadikan menjadi satu kode. Berikut adalah visualisasi perbandingan sinyal ECG normal dan sinyal ECG dengan outlier atau artefak. Dan berikut adalah kesimpulannya. Total data awal sebelum cleaning adalah sekian, dan outliernya adalah sekian, lalu yang bersih adalah sekian. Oke, selanjutnya adalah splitting. Untuk splitting sendiri, berikut adalah kodenya. Kita menggunakan scaling, split, lalu reshape untuk RNN, seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Lalu setelah itu kami hyperparameter tuning. Nah, untuk library ini kami tampakkan lagi agar jelas kami menggunakan library apa. Lalu lanjut untuk modelnya. Ini untuk model yang ini untuk hyperparameter tuningnya. Kami menggunakan Bayesian optimization. Oke. Setelah Bayesian optimization dijalankan, berikut adalah ringkasan parameter yang kami dapatkan. Oke, parameter itu kami jadikan parameter untuk kedua model kami, yaitu simple RNN tanpa class weight, dengan catatan variabel di atas ini itu adalah variabel yang kami dapatkan dari kode cell splitting sebelumnya. Dan ini adalah library yang kami gunakan. Kami tampakkan kembali agar jelas kami gunakan apa saja. Oke, lalu sudah. Nah, ini untuk ringkasan parameternya, dan ini untuk proses trainingnya. Ini untuk output training versus validation accuracy dan loss-nya, dan confusion matrix dan classification report-nya. Nah, untuk model kedua yaitu simple RNN dengan class weight, itu bisa dilihat dari berikut. Ini untuk perhitungan class weight-nya, dan sudah. Untuk keseluruhannya tetap sama, parameternya sama, lalu berikut untuk outputnya. Poin-poin highlight kesimpulan ini, jika saya simpulkan kembali, model simple RNN to layer kami yang kami bangun sudah bisa mengenali pola sinyal ECG dengan baik. Model tanpa class weight kami mencapai akurasi yang tinggi, yaitu 0,8, tapi sangat bias ke kelas normal. Setelah diberi weight class, akurasinya turun, namun performanya jauh lebih seimbang, yaitu kelas minoritas mulai terdeteksi dengan recall yang tinggi. Jadi, secara keseluruhan, penerapan perhitungan class weight terbukti efektif untuk mengurangi bias dan model lebih adil dalam mengenali semua jenis detak jantung. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.